Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruri Ahmawatin. Saya CGP Angkatan 10 kelas 140B. Kali ini saya akan membuat observasi dengan rekan sejawat. Nanti ada video pra observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Titin. Selamat pagi. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu Titin? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan observasi ini, Bu Titin. Dan saya ingin memastikan kita memiliki pemahaman yang jelas mengenai pelajaran yang akan saya amati dan tujuan observasi ini, Bu Titin. Siap dulu. Baik, pada hari Jumat nanti saya akan mengamati pembelajaran tentang kelas 4. Pada Jumat nanti kita akan pelajari tentang bab 2, yaitu wujud dan perubahannya. Materinya adalah perubahan wujud. Di sini nanti anak-anak akan mempraktekkan bagaimana cara benda padat, cair dan gas bisa berubah wujud. Itu melalui kerja kelompok. Ini terdengar menarik dan sangat sesuai untuk anak-anak. Apakah ada aspek tertentu dari pengajaran yang ingin Anda fokuskan atau mendapatkan umpan balik? Ya, di sini saya berharap anak-anak itu bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah benda padat itu berguna untuk dia dan kehidupan sehari atau bagi orang lain, dan bisa memberikan lebih kreativitas kepada anak-anak, bahwa dia bisa membedakan benda ini bisa berubah apakah dengan dipanaskan atau didinginkan, karena semua benda bisa berubah karena dipengaruhi oleh suhu atau keadaan tertentu. Mungkin seperti kayu, benda padat itu dapat berubah bentuk dengan cara dipotong atau dipermak dan sebagainya. Ya, baik. Jadi fokus utama observasi kita adalah pengenalan eksperimen anak-anak itu tadi ya, Bu Titin, dan keterlibatan siswa dalam kelompok itu tadi. Apakah mungkin ada hal lain yang perlu saya perhatikan selama observasi? Ya, mungkin nanti kita perhatikan bagaimana cara anak-anak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dalam berdiskusi. Apakah kerjasama mereka itu bisa berjalan dengan lancar atau cuma individu saja. Nah, di sini kita harus bisa memfokuskan kepada anak-anak untuk bekerja sama. Ya, baik. Tentu saya akan memperhatikan kedua aspek tersebut, eksperimen dan kerja kelompok, keterlibatan siswa. Kita akan bertemu lagi setelah observasi untuk membahas hasilnya. Terima kasih, Bu Titin. Ya, sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat? Sehat. Apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa bersama-sama. Mas Gilang maju ke depan, dipimpin teman-temannya untuk berdoa.
mempelajari tentang pembahasan pelajaran IPAS. Nah, ini kelanjutan dari materi kemarin. Masih ingat apa materi kemarin? Iya, tentang wujud zat dan perubahannya. Materinya perubahan wujud benda. Tetapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, di sini kalian nanti dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang kedua, kalian dapat membuktikan perubahan wujud benda dengan tepat melalui percobaan dengan bahan-bahan yang sudah kalian bawa pada hari ini. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi nanti, kalian dapat menganalisa perubahan wujud benda bersama kelompok masing-masing. Jadi setiap kelompok harus bisa bekerja sama. Sebelum kita memulainya, Ibu ingin mengulang kembali materi sebelumnya. Masih ingat wujud benda kemarin ada berapa? 3. Sebutkan. Padat, cair, dan gas. Itu adalah 3 wujud benda yang kita ketahui. Nah, dari 3 wujud benda ini terdapat ciri-cirinya. Contoh, benda padat. Ada yang tahu ciri-cirinya benda padat? Bisa dipegang. Ya, benda padat bisa dipegang. Terus bentuknya tetap. Biarpun kita tempatkan di mana saja, bentuknya tetap. Contoh, pensil. Kita taruh di dalam gelas. Bagaimana bentuknya? Tetap. Ini adalah ciri benda padat. Volumenya juga tetap. Kalau benda cair, bentuknya benda cair, bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Tolong kelopaknya Mas Gilang punya air dingin. Ini kan gelas. Tadi gelasnya kosong. Sekarang saya kasih air. Bagaimana bentuknya airnya? Seperti gelas. Tetapi apakah bisa berubah kalau ditaruh di dalam mangkok? Tidak. Tetap. Tetapi bentuknya yang berubah seperti mangkok. Airnya tetap. Ya. Berarti benda cair di sini adalah benda yang kalau menempati tempat apapun, bentuknya akan seperti wadah yang ditempatinya. Sekarang benda gas. Kalau benda gas cirinya bagaimana? Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, menempati segala ruangan karena dia berbentuk gas. Tidak mungkin kan? Contoh minyak wangi. Minyak wangi kalau kita semprotkan, apakah kita bisa melihat bentuknya? Oh, bentuknya segitiga. Kan tidak mungkin ya. Bentuknya tidak terlihat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ketiga wujud benda, yaitu benda padat, cair.
Yang pertama, ada lembar kerja kelompok di sini. Kalian tulis nama kelompokmu dan kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok ini nanti akan mempraktekkan tentang apa? Es batu, air panas, terus lilin. Kelompok 2 prakteknya apa nanti? Margarin, gula, sama lilin. Kelompok 1 margarin, lilin, sama minyak wangi. Berarti ini nanti tentang perubahan wujud benda mencair sama menguap ya. Memanaskan margarin dulu ya. Kelompok 2 yang pertama margarin dulu. Margarinnya mana? Dari sini. Sudah terlihat hasilnya kelompok 1. Apa yang terjadi di situ? Margarinnya mencair. Nanti ini proses dari padat ke cair, ya, disebut mencair. Siapa yang bagian menulis hasilnya? Ya, lihat ditulis. Sekarang proses yang kedua. Langkah-langkah percobaan. 1. Mentega dimasukkan ke dalam panci lalu harusnya dipengaruhi oleh suhu atau keadaan. Ada yang bertanya? Apa lain? Betul. Sin? Karena tidak ada pertanyaan untuk presentasi kelompok 2. Terima kasih dan sudah cukup baik. Silakan kembali duduk. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oh, kelompok 1 ya, lupa. Kelompok 1. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok 1 Gilang, Pido, Martin, Aga, Nanda, dan Sultan. Alat dan bahan percobaan: gelas, es batu, air, panci, dan lilin. Langkah-langkah percobaan. 1. Siapkan gelas, air, dan es batu. Buka es batu di dalam plastik, setelah itu masukkan ke dalam gelas. 2. Air dimasak di atas api. 3. Lilin di. Karena apa? Ada tadi yang tidak mau berpikir, main sendiri, ada yang seperti itu? Ada? Siapa? Kelompok siapa? Nah, kalau seperti itu, pada waktu percobaan lagi, entah minggu depan atau bulan depan, kalau kita mengadakan percobaan lagi, nah, yang nggak mau ikut berpikir, kita ajak ikut berpikir, biar dia bisa apa? Mengeluarkan pendapatnya, nggak datang duduk diam, menunggu jawaban teman-temannya. Namanya kita diskusi kelompok, itu ya harusnya bisa mengeluarkan pendapatnya bersama-sama. Mungkin pendapat dari teman yang satu kurang,
kita tambahi dengan teman yang lain. Itu manfaatnya kita berdiskusi anak ya. Tidak bekerja sendiri-sendiri. Berbeda kalau bekerja sendiri berarti kita berpikir individu, berpikir dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah sampean bisa mempraktekkan di rumah nanti? Bisa? Betul? Berarti nanti tugasnya sampean kalau di rumah hari Senin dikumpulkan ya, membuat percobaan tadi apa? Agar kalian catat bahannya apa saja, terus langkahnya bagaimana sebelum agar-agar itu jadi beku, jadi benda padat. Nah, setelah membeku, sampean masukkan ke dalam kulkas atau dibiarkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan agar-agar itu akan mengeluarkan air. Itu proses apa? Jadi dari awal sampai akhir, sampean sebutkan langkah-langkahnya, hasilnya, terus kesimpulannya. Terima kasih. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini dan praktek kita hari ini bisa selesai dengan lancar. Kita juga bisa memahami pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kegiatan belajar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat Ibu Ika selaku PP di Angkatan 10, saya Ruli Ahmawatin CCP Angkatan 10 akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat yaitu Bu Titin kelas 4. Bisa saya mulai ya Bu ya? Ya. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi Bu. Iya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan pasca observasi ini. Bagaimana menurut Anda pelajaran tentang perubahan wujud benda yang saya amati kemarin? Kalau menurut saya itu sangat menarik, apalagi untuk anak-anak, di mana di sini anak-anak bisa berkolaborasi dengan teman sekelompok untuk mempraktekkan segala kegiatan. Bagaimana benda ini bisa berwujud menjadi padat, cair, menguap. Nah, di sini anak-anak bisa mengetahui, kok bisa ya air menjadi es batu? Kok bisa ya air ini bisa mengeluarkan uap atau asap? Itu kan ada prakteknya sendiri-sendiri. Nah, di sini saya membimbing anak-anak biar mereka lebih tahu dan bisa dalam kehidupan sehari-hari itu mereka bisa mengendalikan diri sendiri tanpa bantuan orang lain, bisa mandiri lah, karena mereka sudah kelas 4, jadi tidak tergantung pada orang lain. Baik, secara umum eksperimen dengan es batu dan air panas berhasil menarik perhatian siswa titik ya, dan mereka memahami konsep perubahan wujud itu. Jadi anak-anak tampak sangat antusias dan terlibat. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki titik dari yang kemarin itu. Mungkin ada 1-2 anak ya, peserta didik yang mungkin dia itu tidak fokus dalam kegiatan berkelompok. Mungkin ada yang memperhatikan kelompok lain, tidak memperhatikan kelompoknya sendiri. Padahal kita sudah memberikan instruksi. Kalian harus bisa bekerja sama dengan kelompokmu. Jangan memperhatikan kelompok lain. Karena penilaianmu itu, kinerjamu ya dari kelompokmu itu sendiri, bukan
bukan dari kelompok lain. Jadi terus untuk memperbaiki itu semua bagaimana begitu? Ada Ya, mungkin kelompok yang nanti tidak antusias. saya akan memberikan Observasi, kita melanjutkan yang tadi ya, tentang observasi jenengan kemarin. Mungkin ada rencana pengembangan diri untuk panjenengan. ya mungkin saya akan lebih berkreasi lagi, berinovatif lagi, gimana caranya menumbuhkan semangat anak-anak untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Mungkin metode yang saya gunakan akan bervariasi lagi dari metode kemarin. Otomatis metode ceramah akan saya tinggalkan begitu Bu Lia. Kita bisa menggunakan LCD atau video-video pembelajaran yang mungkin berupa kartun-kartun yang bisa memotivasi anak-anak, yang bisa menarik minat anak-anak untuk lebih berkembang lagi dalam proses kegiatan belajar. Iya, misalkan kalau untuk kartun tadi Bu Titin, kartun tadi untuk pelajaran apa kira-kira Bu Titin? Mungkin bahasa Indonesia bisa, Gitu. Pancasila bisa, khususnya yaitu tentang gotong royong, musyawarah. Di situ ada kan biasanya kalau di dalam kartun binatang di situ kan banyak sekali atau materi gotong royong. Jadi media pembelajaran tadi contohnya kartun ya. Mungkin ada tujuan yang tidak ingin dicapai untuk itu apa kira-kira? Yang ingin saya capai. Iya. Ya, anak-anak lebih meningkatkan kualitas belajarnya. Apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi cita-cita mereka dan cita-cita Bapak Ibu guru itu tercapai sesuai harapan Bapak Ibu guru, juga sesuai harapan mereka. Terus ukuran keberhasilan panjenengan dengan kegiatan ini? Mungkin saya tidak terlalu berharap lebih. Mungkin saya hanya ingin meningkatkan kegiatan proses belajarnya anak-anak saja. Mungkin penilaiannya ya tergantung karena setiap anak kan berbeda Bu. Cara berpikirnya juga berbeda, karakteristiknya juga berbeda, cara belajarnya pun juga berbeda. Karena di sini anak-anak mau belajar tapi di rumah orang tua tidak mendukung, itu pun akan mengakibatkan kegagalan dalam anak-anak untuk berprestasi. Ya, baik. Waktu yang diberikan untuk ini pengembangan diri ini kira-kira berapa bulan? Ya, kita tidak boleh berlarut-larut melihat ke belakang. Iya. Seharusnya mulai dari sekarang kita harus bisa mengoptimalkan untuk lebih maju lagi. Iya. Mulai dari sekarang kita harus semuanya lah, para pendidik harus segera mengoptimalkan untuk peserta didiknya lebih berkembang. Mulai dari sekarang, bukan mundur lagi seperti itu. Itu keinginan saya. Kalau mungkin teman-teman mendukung, alhamdulillah. Jadi begitu ya begitu ya. Iya. Terus rencana tindak lanjut panjenengan? Ya, untuk murid-murid yang terlambat mungkin saya akan menghubungi orang tua. Ya. Karena di sini sebagai pendidik kita juga harus bekerja sama dengan orang tua. Mungkin di rumah diperhatikan cara belajarnya, didampingi. Jadi karena kebanyakan anak-anak saya tahu seperti ini, kalau di rumah belajarnya bagaimana? Les Bu, apakah hanya les saja? Apakah orang tua tidak mendampingi? Tidak. Itu contoh kecil Bu, tapi itu sangat berpengaruh pada anak-anak. Dan kita kalau bisa merangkul orang tua untuk memperhatikan anak-anak dalam belajar, insya Allah anak-anak itu juga semangat. Di sekolah diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, di rumah pun diperhatikan oleh orang tua mereka. Jadi komplek, otomatis anak-anak itu tidak malas untuk belajar.